Dimension of Chalux, Part 22, Hidden Attack. Dan mengenai aroma tubuhmu yang berbeda. Merlin memajukan tubuhnya dari sandaran kursi di belakangnya, lalu melanjutkan kata-katanya yang sempat tertunda. Akan sangat memancing perhatian banyak Chalux. Mereka akan mengawasimu dan selalu memperhatikan apa yang kau lakukan. Aku terdiam. Kupikir hanya Alexa yang tidak menyukaiku. Gadis itu selalu berusaha untuk melakukan apapun untuk membuatku celaka. Namun aku tak pernah memikirkan kemungkinan bahwa Chalux lain bisa saja tidak menyukai diriku di tempat ini. Kupikir semua akan baik-baik saja selama aku bersama Leon, Ares, dan Warren. Apa aromaku sangat tercium? Iya, namun aromamu tersamar saat kau berada di dekat Chalux lain, terutama Pangeran Leon. Ia memiliki aroma yang kuat. Ia seorang putra mahkota. Namun ketika kau terluka dan berdarah, tak ada satupun Chalux yang dapat menutupi aromamu. Aku mengangguk. Sekarang aku paham mengapa Leon selalu menjagaku agar selalu dekat dengannya. Aku bukan Chalux. Aromaku berbeda. Dan akhirnya aku tahu mengapa lelaki tadi sangat khawatir saat aku berdarah dan terluka di sana. Aromaku akan tercium berkali-kali lipat. Aku larut dalam pikiranku, mencoba berpikir kemana semua ini akan berjalan. Yang jelas semua ini terjadi secara beruntun dan aku tak tahu apa yang akan kuhadapi kelak. Terlalu banyak teka-teki yang terjadi di sini. Pintu ruangan terbuka, menampilkan lelaki yang sedari tadi aku pikirkan. Ia bersama Warren dan Ares. Dan aku sedikit lega menyadari bahwa mereka baik-baik saja. Mengingat situasi saat itu sungguh mengerikan. Dentuman terdengar bersahutan dan aku masih ingat jelas ketika sebuah anak panah menancap dengan indahnya di lenganku. Puros, mengapa selalu aku yang bernasib sial? Kau baik-baik saja, Warren? Harusnya aku yang bertanya padamu, sayang. Bagaimana lukamu? Warren berjalan ke arahku, menghempaskan tubuhnya di samping tubuhku. Wanita itu menyentuh pergelangan tanganku dengan lembut. Matanya menatap pada lukaku yang sudah mengering. Sudah baikan rupanya. Iya, jauh lebih baik. Aku beralih memandang Merlin yang sedari tadi dia mematung. Mungkin ia tak menyangka akan ada putra dan putri mahkota yang berkunjung ke rumahnya hari ini. Ini juga karena ramuan dari Merlin, tambahku. Terima kasih. Warren menatap Merlin dengan senyum yang manis dan anggun. Merlin mengangguk antusias dengan senyum lebar yang terlukis di wajahnya. Sudah menjadi kewajibanku, Tuan Putri. Bisakah kita pulang sekarang? Ada sesuatu yang harus aku bicarakan dengan kalian. Leon berdiri di ambang pintu. Matanya menatapku, Warren, dan Ares secara bergantian. Mereka mengangguk dan lekas berjalan ke arah Leon yang mulai bersiap pergi tanpa mendengarkan persetujuanku. Oh, kau siapa, Ros? Aku mulai lupa siapa diriku di sini. Terima kasih atas ramuannya. Dan ini untukmu. Leon mengeluarkan sebuah kain yang ia lipat. Aku tak tahu apa yang berada di dalam kain tersebut. Namun kurasa benda itu berharga. Terlihat dari raut wajah Merlin yang berubah berbinar. Terima kasih, Pangeran. Kami keluar dan beranjak meninggalkan rumah Merlin. Mungkin aku akan berkunjung ke sana sesekali. Banyak informasi yang aku dapat darinya. Termasuk informasi mengenai Ratu Morven, Ibunda Leon. Dan aku rasa ia seseorang yang akan menceritakan semuanya secara terus terang. Tanpa ada satupun yang ia tutupi dariku. Pandangan Chalux di sekitar kami tampak penasaran. Mereka semua menatap ke arahku dengan pandangan aneh dan juga penasaran. Jelas, aku hanya makhluk asing yang berteman bersama para putra mahkota. Aku bukan bagian dari mereka. Naiklah. Leon membantuku naik dan mengambil tempat seperti biasanya. Tapi kali ini lebih dekat. Aku dapat merasakan hembusan nafasnya di belakang leherku. Sedangkan Ares dan Warren kembali menaiki Aidos, tumpangan yang mereka bawa saat mengantarku tadi. Apa yang kau bicarakan dengan Merlin? Tidak ada, hanya sebuah perkenalan. Jawabku singkat. Aku bisa merasakan ia mendengus di belakang sana. Kau benar-benar berpikir aku akan percaya? Aku tak berbohong. Kuda yang kami tumpangi terus melaju dengan pelan.
Ares dan Warren lebih dulu meninggalkan kami. Mereka membawa Aidos dan pasti mereka jauh lebih cepat dari kami. Terkadang aku ingin menangis. Harusnya aku bisa pulang jika pintu dimensi tak tertutup. Harusnya aku bisa bertemu Mike dan memeluknya seerat mungkin. Namun aku rasa bukan hanya aku yang sakit di sini. Aku tak ingin mengeluh pada Leon di saat dirinya sendiri memikul beban dan kepedihan yang mendalam. Mataku mengerjap merasakan sekelebatan bayangan hitam melintas dengan cepat di depan kami. Cukup jauh memang, sekitar 10 meter dari tempat yang kami pijaki sekarang. Tapi aku masih bisa melihat dengan samar, walau sedikit terhalang semak belukar di pinggir jalan. Kau lihat itu? Kusikut perutnya tanpa mengalihkan pandanganku dari arah depan, berharap bahwa bukan aku saja yang melihatnya. Ya, mereka sangat banyak. Ia menarik tali yang diikatkan pada kudanya yang berwarna hitam, membuat kuda yang kami tumpangi berhenti. Leon melompat turun lebih dulu, tanpa membantuku turun dari kudanya yang tinggi. Ia masih terlihat tenang, namun aku dapat melihat sorot kekhawatiran dari matanya. Kau tak usah turun. Terlambat. Aku sudah melompat dengan gaunku dan dengan bokongku yang mendarat terlebih dulu di atas tanah. Mengapa ia selalu terlambat memberitahuku? Bodoh. Ia mendengus dan kembali menatap lurus ke depan. Lelaki itu mengeluarkan pedangnya yang panjang dengan ukiran Land Kingdom di pegangannya. Aku bangkit dari tanah setelah aku sadar Leon tak berniat membantuku sedikit pun. Mencoba terlihat kuat dan tak bodoh dengan terus-terusan duduk di atas tanah. Satu caluks dengan pakaian hitam muncul dengan pedang di tangannya. Pakaiannya hitam dengan jubah merah yang membentuk tudung di kepalanya. Oh, tidak, 2, bukan, 3 sampai 4, tidak. Ya Tuhan, mereka sangat banyak. Kami hanya berdua dan aku tak punya senjata. Aku bersumpah aku tak tahu apa yang dapat kulakukan selain menjerit meminta bantuan. Jangan terlalu jauh dariku, Ros. Leon merangkulku dengan sebelah tangannya, sedangkan tangan kanannya ia pakai untuk menggenggam pedang. Aku benar-benar merasa menjadi beban untuknya. Ia mulai menyerang dan menusuk caluks yang mendekati kami. Tapi mereka menghilang hanya dalam satu tebasan, seakan jasad mereka lenyap begitu saja. Sial, sebagian dari mereka halusinasi. Halusinasi? Aku mulai berhenti berpikir dan berniat untuk membantu lelaki yang sedang bertarung sekaligus melindungiku. Ia memang sangat kasar, namun sikap yang ia lakukan sekarang terlihat manis. Hei, apa yang kau lakukan? Aku keluar dari rangkulannya dan berlari meraih sebuah tongkat kayu yang tergeletak di bawah pohon. Tanpa mendengarnya yang terus mengumpat karena aku lari menjauh darinya. Aku berlari maju dan memukul salah satu dari mereka dengan satu kali ayunan. Lenyap, yang tadi itu halusinasi. Berhati-hati, Ros, satu dari mereka nyata. Aku kembali fokus melihat 3 caluks berbaju hitam di depanku. Kuayunkan tongkatku kuat-kuat. Dan, buk! Iya nyata! Teriakku kencang. Aku mengayunkan tongkat kayu berulang kali. Entah kena atau tidak, aku hanya memukul dengan membabi buta. Aku takut. Aku hanya ingin ia mati atau paling tidak pingsan. Ia membawa pedang yang aku tak bisa membayangkan bila benda tajam itu menggores kulitku. Sudah cukup, berhenti, Ros. Leon menarik tubuhku ke belakang. Caluks di hadapanku bangkit dan lari entah kemana. Aku merasa aneh. Ia nampak lemah, tapi tetap dapat pergi dari tempat ini dengan cepat. Mengapa kau menghentikanku? Tenanglah, aku bisa melacak keberadaannya. Aku sudah menandainya sebelumnya. Aku berdecak dan membuang tongkat kayu yang kusadari patah di bagian ujungnya. Setidaknya aku yakin ia merasa sakit. Dan setidaknya aku bisa melawan seorang caluks dengan tanganku sendiri. Maksudku tanpa bantuan siapapun. Kau ganas juga. Ia berucap sambil mengedikkan bahunya ngeri. Seakan aku adalah seorang predator yang membahayakan. Lalu untuk apa kau menandainya? Seharusnya kita menangkapnya. Lelaki itu mendengus. Ia membersihkan pedangnya dengan sapu tangan miliknya. Seakan benar-benar menjaga barang miliknya tidak sepertiku. Ia beralih menatapku dengan bosan. Gunakan pikiranmu sedikit, Ros. Aku yakin ia hanya suruhan. Kita bisa mengetahui siapa sebenarnya makhluk yang selalu merencanakan penyerangan ini diam-diam. Aku membulatkan mulutku membentuk O. Perkataannya memang benar. Tapi aku yakin pasti Alexa yang melakukan semua ini. Pasti Alexa pelakunya. Jangan menarik hipotesis tanpa bukti.
Kau mau naik atau tidak? Kalau tidak aku tinggal. Ia berlalu dan menarikku agar menaiki kudanya. Bantu aku. Kau benar-benar berat. Leon memegang pinggangku dan membantuku naik ke atas kudaku. Walau aku yakin ia melakukannya dengan kesal, aku bisa mendengar ia mendengus di belakang sana. Leon mulai memacu kudanya, menembus rerumputan di Land Kingdom. Tubuhku terlonjak karena kuda yang kami tumpangi melaju dengan cepat. Bahkan terkadang aku merasa tubuhku melayang. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku tak bisa pulang dan kita diserang. Kita kembali ke kerajaanku. Aku akan berbicara dengan ayahku. Aku sedikit menoleh dan mendongak mencoba melihat wajahnya, walau yang bisa kulihat hanya rahangnya yang tegas. Benar-benar karya Tuhan yang sempurna. Menurutmu, apa yang akan ayahmu lakukan nanti? Aku tak tahu. Tapi yang pasti ia akan mencari tahu siapa yang menyerang kita dan siapa yang menyebabkan pintu dimensi tertutup. Aku terdiam. Ia pernah bilang bahwa tak ada Caluks yang bisa menutup pintu dimensi. Dan Merlin berkata padaku bahwa Epiphren pernah dihuni oleh para dewa. Namun mereka telah musnah saat ini. Lalu siapa? Aku benar-benar tidak tahu. Leon, apa Epiphren dihuni oleh makhluk selain Caluks? Tanyaku dengan berharap bahwa aku akan mendapat beberapa informasi tambahan dari Leon. Iya, tapi itu dulu. Tempat ini pernah ditinggali elf, Nephilim, para dewa, dan tentunya Caluks. Namun itu dulu. Sekarang hanya tersisa kami di sini. Elf itu peri? Aku mendongak dan kembali menatapnya. Ia mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari depan. Iya, namun mereka seperti anak kecil. Tubuhnya mungil dan rambutnya putih. Aku mengangguk. Aku tak akan menanyakan alasan mengapa mereka musnah. Karena aku tahu itu semua terjadi karena peperangan. Dan peperangan itu yang membuat Ratu Morven tewas. Walau jasadnya tak pernah ditemukan. Semua itu pasti membuat pukulan telak untuk Leon. Setidaknya aku berterima kasih pada Merlin yang memberiku sedikit informasi yang amat sangat penting. Dan aku tak akan salah bicara dan kembali membuka luka lama di hatinya tanpa aku sadari. Elf lucu ya? Iya, sangat menggemaskan.